Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, pesan Paus Fransiskus pada hari komunikasi sosial sedunia ke-56 pada hari ini, Minggu 9 Mei 2002, judulnya mendengarkan dengan telinga hati. Nah, seturut instruksi dari sononya juga, dari Bapak Uskup, agar pesan itu dibacakan saat misa ini. Nah, kalau halamannya sampai 8 halaman ya. Nah, tapi sulitnya juga nggak gampang, mudah dipahami. Kemudian saya berusaha untuk meringkaskannya, ya, bukan supaya tidak panjang, tapi supaya pesannya itu sampai yang penting itu. Yaitu bahwa saudara-saudari yang terkasih, Komsos tahun lalu adalah bertema datang melihat untuk memahami kenyataan dan dapat menceritakan kembali. Sehingga bukan hoak, benar, betul. Dengan tema ini, tahun ini adalah mendengarkan dengan telinga hati. Kalau kami punya istilah di ME itu mendengarkan dengan hati sebenarnya gitu juga. Mendengarkan merupakan hal yang sangat esensial dalam komunikasi massa. Ya. Saudara kasih, mendengarkan dengan telinga hati, mendengar bukan saja menangkap suara, melainkan terhubung relasi dialogis antara Allah dan manusia. Iman timbul dari pendengaran. Roma bab 10 ayat 17. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif berbicara kepada kita, dan kita menjawab dengan mendengarkan pula. Mendengarkan dengan gaya Tuhan yang rendah hati. Sebaliknya, manusia cenderung lari dari relasi, menutup telinga, dan tidak mau dengar. Secara eksplisit Tuhan itu memanggil pribadi manusia dalam perjanjian cinta. Pada dasarnya mendengarkan adalah sebuah dimensi cinta. Oleh karena itu Yesus mengajak para murid mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. Perhatikanlah cara kamu mendengarkan dalam Lukas bab 8 ayat 18. Perlunya menjadi pendengar yang baik. Perlu. Siapa yang kita dengarkan? Apa yang kita dengarkan? Bagaimana kita mendengarkan? Kita dapat tumbuh dalam berkomunikasi. Di sini keterbukaan hati memungkinkan kedekatan. Saudara terkasih, Paus Fransiskus melanjutkan menekankan lagi bahwa kita semua ini bertelinga. Bahkan sampai telinganya bukan hanya satu, tapi dua. Kalau hanya satu, gantingan kacanya nanti didesain lain lagi ya. Atau gantung maskernya ditaruh di hidung ya. Untung telinganya dua, lubangnya juga dua ya. Kalau hanya telinganya lubang saja, itu telinga ayam ya, tanpa daun telinga ya. Artinya apa? Hidungnya pesek ya. Nah, itu selingan nggak ada di Paus tulis di sini ya. Ya. Pendengaran yang sempurna, tetapi ada yang tuli secara batiniah. Pendengar kita ini sempurna ya. Kemarin saya ketemu orang berkati rumah itu nggak dengar apa-apa kalau nggak teriak. Yang di sini pasti tidak ada gangguan telinga. Sempurna pendengarannya. Tetapi ada yang tuli secara batiniah, lebih buruk, dan tuli secara fisik. Itulah pentingnya mendengarkan dengan hati. Ya. Kalau orang biarpun nggak dengar suara bisu tuli, tapi dengan mendengarkan hati bisa menangkap pesannya juga. Dan pas, tidak salah.
Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati. Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu. Telinga di dalam hati. Bukan hatinya di telinga, ya. Tetapi taruhlah telinga dalam hatimu. Saudara terkasih, mendengar sebagai syarat komunikasi yang baik. Itu menurut Paus. Mendengar orang yang di depan kita tatap mukanya, maka ada tatap muka kan, dijentus-jentus kan ya, bukan itu. Dengan keterbukaan yang tulus, percaya diri dan jujur, membuat komunikasi menjadi baik. Oleh karena itu, mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Kunci mendengarkan, maka menjadi penting bagaimana mendengarkan. Dan mengapa kita harus berjuang? Karena kenapa ada istilah berjuang? Memang harus berjuang. Kalau tanpa perjuangan nggak bisa. Mendengarkan, berjuang untuk mendengarkan. Menurut diplomat besar Tahta Suci Kardinal Agostino Casaroli, bicara tentang kematiran atas kesabaran yang diperlukan untuk mendengarkan dan didengarkan dalam negosiasi dengan pihak-pihak yang paling sulit. Maka perlu kemartiran kesabaran. Maka mendengarkan selalu membutuhkan keutamaan kesabaran. Kemampuan mendengarkan masyarakat sungguh makin berharga. Saudara terkasih, ketika dilukai oleh pandemi yang panjang, untung sekarang sudah bersyukur menjadi reda. Yang sebelumnya banyak akumulasi ketidakpercayaan atas informasi resmi, untuk berjuang makin kredibel dan transparan, kita perlu mendengarkan secara penuh dan mendalam terutama kegelisahan sosial yang diperparah oleh penurunan kegiatan ekonomi. Saudara terkasih, Paus Fransiskus menekankan kembali bahwa mendengar satu sama lain di dalam gereja. Dalam gereja ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Orang Kristen lupa bahwa pelayanan mendengarkan telah dipercayakan kepada mereka yang mampu menjadi pendengar yang baik. Kita harus mendengarkan dengan telinga Tuhan. Teolog Protestan distrik Bonhoeffer mengatakan bahwa pelayanan pertama yang kita perhatikan pertama, kita berikan pada orang lain dalam persekutuan, yaitu mendengarkan mereka. Siapa yang tidak tahu mendengarkan saudara, laki-laki atau perempuan, tidak mampu mendengarkan Tuhan. Saudara kasih, tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah kerasulan telinga. Mendengarkan sebelum berbicara, seperti nasihat Rasul Yakobus bab 1 ayat 19. Biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara. Jangan dibalik berbicara tapi belum mendengar secara penuh sudah memberitakan lagi. Didengar dulu lengkapnya, datanya, baru berbicara. Jangan langsung juga lihat HP, begitu, oh kasus merece nggak dibaca, dioper. Wow, ternyata kita ikut andil juga. Ya. Memberi kesempatan untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan amal kasih. Proses sinode lagi diluncurkan, dibuka tahun lalu, kemudian diakhiri tahun 23. Mari kita berdoa agar menjadi ajang kesempatan untuk saling mendengarkan. Persekutuan dibangun dalam sikap saling mendengarkan. Dalam paduan suara, ya, kesatuan tidak menuntut keseragaman, tetapi kemajemukan dan keragaman suara. Setiap suara dalam paduan suara bernyanyi sambil mendengarkan satu sama lain, sehingga terjadi harmoni yang dirancang oleh
komposer. Realisasinya tergantung simfoni suara. Nah, dalam kesadaran kita berpartisipasi dalam persekutuan yang sudah ada sebelumnya, kita dapat menemukan kembali gereja yang simfonis. Setiap orang dapat nyanyi dengan suaranya sendiri sambil menyambut suara orang lain sebagai hadiah untuk mewujudkan harmoni keseluruhan yang disusun oleh Roh Kudus. Kita masuk novena hari ketiga, Roh Kudus dengan mohon karunia pengertian. Pesan yang ini sudah tersampaikan. Bahwa itu ditangkap atau tidak tergantung dari bagaimana orang mendengarkan dan yang menyampaikan juga. Maka Roma di Basilika Santo Yohanes Lateran 24 Januari 2022 pada peringatan Santo Franciscus de Sales, Franciscus, ini beliau, sudah tugas saya atas suruhan dari Bapak Uskup juga sudah tersampaikan, ya. Bahkan diberitakan ya di live streaming. Baik, itu beritanya sampai di situ. Tapi kami mau lihat aplikasinya di dalam kehidupan praktis, ya. Kehidupan menggereja, kehidupan keluarga, pasangan. Ya. Bagaimana mendengarkan dengan telinga hati. Ya. Ini kata Paus diselipi dengan telinga hati. Ya. Kalau kami di dunia ME mendengarkan dengan hati, dengan empati. Kenapa ada perbedaan antara mendengar to hear yang hanya telinga, suara, dan mendengarkan to listen. Berusaha memahami dengan pikiran, menghayati dengan hati, dan menempatkan diri dalam keadaan pembicara. Kalau saya kesulitan mendengarkan, memperhatikan sampai menyorongkan telinga, ya, supaya apa? Maksud yang diinginkan diketahui, terpahami. Mendengarkan dengan hati berarti menyediakan ruang di dalam hati saya. Fokus pada orang yang diajak bicara. Ya. Maka berat, perlu perjuangan, gak gampang. Kalau akhirnya ada HP bunyi, maaf permisi ada HP. Ya. Atau ada gangguan, harus izin. Karena dia akan tersinggung. Kita diajak orang bicara ke sana kemari, urus ana, urus ini. Ya. Maka kalau mau terima konsultasi itu dari awal, kalau nggak siap jangan. Nanti kayak begini problemnya. Ya. Oh maaf saya ada acara, besok aja bisa kah? Oh cuma sebentar, oh cuma sebentar, oh ya. Berapa menit? 5 menit. Oh, ternyata tambah 10 menit. Ya. Mendengarkan dengan empati. Banyak orang mengalami hambatan untuk mendengarkan orang lain. Yang nggak sabaran tadi, sambil lalu, tidak fokus, sambil baca koran, sambil lihat HP, sambil lihat nonton TV, karena sepak bola, ya. Kayak tadi malam OMK nonton TV sampai pagi. Ya. Permisi Pak, kita ngomong yang serius penting. Tunggu dulu, ini bolanya baru bagus. Tapi kalau istri peka, seharusnya jangan ngomong, tunggu dulu. Tapi karena istrinya tetap ngomong, ngomong aku sak karapmu. Ketika besok, loh Pak, kemarin kan sudah ngomong kita mau kondangan ya hari Minggu, kok Bapak belum sampai? Kapan ngomongnya? Yang tadi malam tuh, makanya kalau diajak ngomong dengar. Wah, kegangannya meninggi ya. Itu akibat kalau orang tidak saling mendengarkan dengan baik. Sambil lalu, sambil baca koran, sambil nonton TV, sambil lihat HP, ya kan? HP itu mendekatkan orang jauh didekatkan, orang dekat dijauhkan, ya kan? Mengapa kita mendengarkan dengan hati? Ya. Mengapa kita mendengarkan dengan telinga hati? Itu memberikan kesempatan untuk mengalami keintiman
dan rasa saling memiliki dalam relasi. Kalau Bapak Ibu saling memberikan saling mendengarkan dengan hati, dekat, akrab, dan bahagia. Bapak Ibu anak saling mendengarkan, anak itu dekat dengan bapak, dengan ibu. Tetapi ketika anak itu nggak pernah didengarkan, jauh sekali dan mulai nggak sayang pada orang tua. Ya. Hubungan orang tua menjadi renggang. Karena yang bapaknya nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong juga. Ya. Sehingga anaknya mengalami krisis relasi dengan orang tuanya dan bisa berbahaya. Ya. Nah, mendengarkan dengan hati itu sulit dilaksanakan, ya kan? Sulit dilaksanakan. Awal-awalnya waktu bulan madu pasangan ini yang muda belajar aja ya, untuk nanti kursus perkawinan temanya ini juga. Ya. Bagi yang berpasang-pasangan bangun rumah tangga, waktu awal-awalnya, koyo ya. Ketika suami dengar, istrinya dengar gini. Ketika itu tahun pertama, ketika suami dengar, istrinya langsung terus bagaimana? Nah, itu tahun pertama. Tahun kedua, ketika suaminya cerita, ini tadi suami cerita, istrinya dengar. Ketika istrinya dengar, bapaknya langsung brek duduk. Ada apa? Gini cerita apa gini? Cerita apa? Wih, bagus ya. Nah, itu tahun kedua. Tahun ketiga, suaminya cerita, istrinya juga cerita, tetangga yang mendengar. Wow, ngeri banget. Pak, ada apa itu? Kok ribet banget? Enggak apa, biasa. Kok kedengaran kayak Rusia lawan Australia? Siska jangan ketawa lah. Jarang dengar kan, kangen kan makanya kan. Nah, kalau nggak dengar pastor dari Mataram ini. Ya. Pernah begini juga. Kalau ada rumah tutup begini, ini tutup. Pak, buka Pak, sudah datang ini. Kurang dari pasar, pintunya. Sementara anjing yang di sana. Nah, ini mau dibuka yang sini dulu atau yang sana dulu. Nah, akhirnya dibukalah yang dari sini, anjingnya langsung kipat. Ketika, loh, kok saya yang dibuka kami itu lebih dulu anjingnya, yang istrinya malah belakangan. Begitu dibuka, istri yang gonggong. Ya. Ya. Jadi suami yang gonggong dia. Karena mengutamakan anjingnya. Ya. Itu selingan saja, Tris, kamu ketawa aja. Supaya enggak serius di sini mati tegeng semua karena orang umas tes semua orang pelayan nih. Ya, apalagi tanggal tua begini. Enggak, tanggal tua juga muda sama saja. Ya. Baik, lanjut. Ya. Ini di live streaming dan nanti jangan cerita ya di sensor nanti ya. Dan kita semua sadar betapa sakit hatinya bila orang tidak didengarkan. Maka jadilah pendengar yang baik. Betapa sakit hatinya kalau orang tidak didengarkan, ya. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hati itu. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit. Sakit Romo saya, nggak didengarkan istri saya. Sakit Romo saya, nggak didengar suami saya. Besok boleh curhat sama lagi. Aduh, kamu curhatnya ke pasangan saja. Lega loh. Besok Romo saya datang lagi bisa ya? Cukup ngapain datang lagi? Tapi sudah karena bawa buah ya kami terima. Ya. Hanya karena mau didengarkan. Ya. Mendengarkan orang lain itu membutuhkan keputusan untuk bersabar dan rela berkorban. Saya pagi kemarin habis misa pagi kan belum jam 7. Sudah ada curhat. Nah, tolong warga kalau dengan ini sudah. Terus selingi makan, ada lagi. Siska, namanya Siska, Felix Siska. Mau kemana? Cari Romo. Ya sudah, silakan duduk.
makan 1 jam, curhat, ya, padahal lega plong. Sore habis misa masih begini, ada orang stres di depan pintu, ya aduh, curhat, lega plong. Karena orang sejatinya hanya pengen mau didengarkan. Ketika nggak didengarkan, ember, curhat kesana kemari, ngomong tentang pasangannya, pada pasangannya nggak tahu. Pulang, ceritakan yang ini kepada pasangan. Kamu tahu nggak pasanganmu tahu gini? Nggak. Jangan ceritakan ke saya. Nanti kalau ceritakan ke pastor terus-terus, loh khotbahnya baik ya, menerimanya bagus ya, besok datang lagi. Terus, kapan besok kamu ketemu lagi? Besok datang lagi. Lama-lamanya dia yang jatuh cinta. Dan pastornya juga, kan empati, kasihan kan? Itulah gara-gara pastor rontok pernah di situ. Ya. Kalau di paroki sibuk itu yang di seminar itu dicari oleh orang-orang yang stres. Ya. Kan kita pastor pasti melaksanakan teori, mendengarkan dengan hati, dengan empati. Ya. Oh, orangnya baik ya. Iya ya. Bila hal itu berhasil, maka menjadi ukuran kemampuan mendengarkan Tuhan. Dan ketika hubunganku dengan Tuhan baik, maka tampak dalam relasi dengan orang lain. Maka kemampuan mendengarkan memberikan keuntungan dalam relasi suami istri. Maka kalau suami istri mendengarkan ada penerimaan, ya, mengalami. Mengapa kita mendengarkan dengan hati? Orang yang didengarkan mengalami diterima. Orang yang didengarkan mengalami dihargai, dicintai. Kebutuhan orang itu kan kebutuhan dihargai, dicintai, disayangi, diperhatikan, diberi kebebasan. Itu aja sebenarnya butuhnya manusia untuk itu. Kalau itu tidak ada, runyamlah rumah tangganya, sengsara, nggak bahagia. Betul. Ya. Kemampuan mendengarkan memberikan keuntungan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu hendaknya menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak. Ya. Anak-anak sekarang itu kecil, cerdas, dikit-dikit curhat ngomong menin. Kamu tuh cerewet minum, ngomong apa itu? Mama lagi sibuk. Ternyata yang cerewet lebih ibunya, ya kan? Ya. Karena mendengarkan perlu pengorbanan dan kesabaran. Apa akibatnya kalau anak-anak yang tadi nggak Anda dengarkan? Dia nggak merasa diterima, dihargai. Dia cari hal-hal yang lain di luar sana yang lebih pelarian, pelampiasan. Tolong perhatikan Bapak Ibu yang punya anak. Ya. Kalau anak belum bisa ngomong, dia komunikasinya dengan nangis. Dia minta apa itu? Oh, minta susu. Oh, apa dia tahu? Oh, ngompol. Ya, dan tahu semua persisnya. Meskipun dia tidak bilang ngompol. Oh, ngompol. Ya. Dia mau komunikasikan ngompol tadi. Nah, hendaknya menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak, bagi orang lain, dan bagi Tuhan. Kemampuan mendengarkan memberikan keuntungan dalam relasi suami istri. Nah, kunci dan syarat mutlak komunikasi adalah kerelaan dan kemampuan untuk mendengarkan. Maka bila yang satu itu bicara, lagi siaran, yang lain diharapkan menjadi pendengar yang baik. Kita harus bedakan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengarkan berarti tidak hanya membuka telinga untuk apa yang dikatakan, tetapi lebih membuka hati untuk siapa yang bicara. Pentingnya mendengarkan dengan mudah dapat kita yakini berdasarkan pengalaman betapa sakit hatinya kalau kita merasa tidak didengarkan dan apa akibatnya dibandingkan dengan bagaimana rasanya kalau didengarkan dengan sepenuh hati. Tidak setengah hati, seperempat, sepenuh hati. Nah, maka tugas-tugas pastor ini makin banyak karena apa? Orang yang tidak dengarkan lari curhat dari pastor, terkadang pastor nggak sempat sibuk hanya karena supaya didengarkan. Ternyata hanya plong lega supaya didengarkan. Itu aja, kita nggak ngapa-ngapain, dah kamu pulang. Makasih dong, saya sudah lega. Nggak perlu nasihat, perlu petuah, nggak perlu baca Injil. Paling kalau ada kasus ekstrim, kamu ke adorasi saja, ya. Doa di sana, ya. Itu saja. Mari kita mohon penerangan Roh Kudus Allah yang hari ini novena hari ketiga. Semoga
kita mampu menjadi pendengar yang baik. Kalau hanya pendengar saja gampang bisa, ya. Kalau Pak Guru ngajar muridnya nggak dengar, ngamuk kan? Ya. Kalau pastor khotbah umatnya ribut nggak dengar, ngamuk. Besok upacara bendera hari Senin, pimpinan memberi amanat di belakang stafnya nggak dengarkan, marah dia. Ya. Dan pernah di YouTube itu marah-marah dan langsung berurusan dengan pimpinan itu. Ya. Kesimpulannya menjadi pendengar yang baik itu memang nggak mudah, nggak gampang. Ya. Bagaimana refleksi relasi Anda dalam saling mendengarkan antara pasangan suami istri? Terjalin baik selama ini, sambil natap matanya, sambil pegang tangannya. Ya. Lalu intimitas tinggi, kehangatan, dekat, akrab. Iya suami, Sumiati. Ya. Dan akhirnya itulah kebahagiaan, kedekatan. Betul nggak? Nah, itulah saling pentingnya mendengarkan dengan hati, ya, mendengarkan dengan telinga hati, ya. Maka hatinya jangan dikeras-kerasin, ya, seperti gambaran penabur benih yang jatuh berlipat ganda 30-60 di tempat yang tandus. Kalau kita mendengarkan dengan hati kita gembur dan berlipat ganda, relasi kita semakin baik, intim dan bahagia. Kemana-mana berdua. Wih, berdua nih ye. Iyalah. Ya. Wih, bahagia banget. Ya iyalah, padahal di rumah berantem. Nah, yang itu nggak ditunjukin yang di rumah itu. Ya. Terus kayak di bujai. Mari kita mohon penerangan Roh Kudus, semoga kita mampu jadi pendengar yang baik. Roh Kudus menggemburkan hati kita yang keras agar menjadi hati yang baru oleh Roh Kudus. Amin. Iya, luar biasa. Kita